kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan-Mu, buat segala kasih kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih setia Tuhan takkan pernah berkesudahan, selalu ada di sepanjang hidup kami. Dan dalam kasih setia Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan, bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan ucapan syukur kami membawa hati kami Tuhan saat ini untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, didik kami, bentuk setiap kami. Kami doa, kami bukan hanya cakap mendengar, tapi kami cakap untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami juga doa hamba-Mu yang kepercayaan untuk menyampaikan firman, urapan Tuhan mengalir. Sama seperti Daud diurapi roh Tuhan bertata atasnya, hamba-Mu diurapi roh Tuhan juga bertata. Kami percaya pelayanannya pasti luar biasa. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa jadi luar biasa, bukan untuk kuat dan gagah hamba-Mu, tapi semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang Tuhan percayakan untuk dilayani, semuanya pasti diberkati dengan sempurna. Sembunyikan nama-Mu Tuhan, Tuhan yang nampak, Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus yang siap terima isi dari Tuhan, sama-sama yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Kalau baru pulang liburan, baru ketemu hari ini, sekalian bilang selamat tahun baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya melihat semangat yang baru saudara. Saya melihat tahun baru, semangat yang baru. Saya mau bilang saudara, orang-orang yang semangat sama Tuhan, setia sama Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong mata genitnya mana. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Yuk langsung saya saudara yang bawa kitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa kitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan. Kejadian 41, 33 sampai 36. Saya baca 33, saudara 34 gantian. 36 kita akan baca sama-sama. Kejadian pasal yang ke-41. Yuk sama-sama. Saya 33, saudara 34, kita gantian 36 sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Demikian ayat 33. Oleh sebab itu baiklah Tuhan ke Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. 34 silakan. Modal layar semua ketahuan. Ayo multimedia tolong bantu. Yuk 34 silakan. Ayat 34, 35. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa Tuhan ke Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. 36 sama-sama. 3, iya. Demikianlah segala bahan makanan ini menjadi apa? Dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan apa? Di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan apa? Sama-sama bilang sama saya tahun kelaparan. Sama-sama bilang sama saya tahun kekurangan. Sama-sama bilang sama saya resesi. Amin. Nah, setiap orang pasti mau yang terbaik. Amin. Saya percaya setiap kita, apapun latar belakang kita, berapapun usia kita punya kesamaan apa, kita mau yang terbaik menjadi bagian setiap kita. Tapi begini saudara, bicara tentang yang terbaik, seringkali dari perspektif kita terbaik, belum tentu dari perspektif Tuhan punya perspektif yang sama dengan kita. Contoh sederhana, kalau kita bicara tentang yang terbaik, seringkali kita korelasikan dengan apa? Kenyamanan, hal yang indah, hal yang mudah dan lain sebagainya. Tapi seringkali dari perspektif Tuhan, kalau full kenyamanan, kalau semuanya serba mudah,
akan ada bahaya di sana. Ada banyak anak Tuhan imannya nggak bertumbuh. Ada banyak anak Tuhan akhirnya jadi mentalitas lemah. Akhirnya apa? Seringkali dalam konteks kebaikan Tuhan bisa izinkan masalah, tantangan, persoalan kehidupan, termasuk bicara tentang apa saudara? Masa-masa sukar saudara. Nah, makanya dalam Roma 8 ayat 28 boleh munculkan, kita bisa lihat sama-sama dikatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa apa? Allah turut bekerja dalam, tidak dikatakan di sana dalam hal yang baik saja, dalam hal yang nyaman saja, dalam hal yang indah dan mudah saja, tetapi dalam segala sesuatu, artinya termasuk masa-masa yang berat, termasuk masa-masa yang sulit, tetapi tujuannya untuk mendatangkan. Kalau saudara suka baca berita, kalau saudara suka baca bicara tentang tulisan-tulisan, bicara tentang ekonomi saudara pasti tahu bahwa 6 bulan terakhir saudara terjadi yang namanya deflasi saudara. Jadi 6-5 bulan terakhir ini saudara terjadi yang namanya deflasi. Apa itu deflasi? Deflasi penurunan harga barang saudara. Mungkin saudara bilang, Pak Pendeta, which is itu bagus kan Pak Pendeta? No, ternyata kalau terjadi penurunan harga barang saudara, dan akhirnya apa? Ini bisa berpengaruh pada apa? Bisa berpengaruh pada jumlah tenaga kerja, bisa berpengaruh pada perputaran bisnis, bisa berpengaruh pada perputaran uang, dan akhirnya apa saudara? Singkat cerita saudara, akhirnya bisa berpotensi resesi ekonomi saudara. Kemarin saya diundang oleh Transcorp untuk khotbah di sana. Kemudian Pak Hairul Tanjung saudara pasti tahu, seorang bisnismen yang sangat kawakan saudara. Dia bilang begini dalam obrolan di sana saudara, bilang bahwa masuk tahun yang baru 2025, dari prediksi dia, dari pandangan dia, itu bicara tentang tahun yang mungkin tidak mudah, bahkan bicara tentang tahun yang sulit saudara. Artinya apa? Mendukung tentang apa yang sudah disampaikan banyak pakar ekonomi, bahwa bisa terjadi yang namanya resesi. Saya mau bilang saudara, kita tolak resesi, katakan amin. Kita tolak krisis moneter, katakan amin. Tapi saya mau bilang, kalaupun Tuhan izinkan terjadi, percayalah selalu ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab, di dalam Alkitab ada momen-momen di mana resesi itu terjadi, kekeringan itu terjadi, kelaparan itu terjadi, zaman Ishak, zaman Yusuf dan lain sebagainya. Tapi kabar baiknya, orang-orang yang di dalam Tuhan tetap ada berkat, bahkan berkatnya berkelimpahan, katakan amin. Nah, tapi saya mau ajak saudara untuk memahami begini saudara, bicara tentang berkat, Tuhan memang sediakan, tetapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Sama-sama bilang sama saya, ada bagian saya. Bilang kanan kirimu, ada bagian kita. Dan itu yang sama-sama kita akan bahas dalam judul khotbah, kelimpahan di tengah kekurangan. Sama-sama bilang sama saya, kelimpahan. Sama-sama bilang sama saya, di tengah kekurangan. Doa saya melalui firman Tuhan hari, kalau saudara pahami dan saudara lakukan, apapun keadaan dunia, kita tetap diberkati berkelimpahan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci kelimpahan di tengah kekurangan? Yang pertama saya mencatat observasi atau pengamatan. Sama-sama bilang sama saya, observasi. Sama-sama bilang sama saya, pengamatan. Sama-sama bilang sama saya, melihat-lihat. Coba kita lihat ayat 46 saudara. Kejadian 41 ayat 46, sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya Yusuf. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun. Lalu, sekali lagi, lalu dikelilinginya apa? Sama-sama bilang sama saya, Yusuf keliling. Sama-sama bilang sama saya, Yusuf observasi. Amin. Nah, saya mau bilang saudara, Yusuf ketika yang namanya akan menghadapi 7 tahun kelimpahan dan kekurangan saudara, terutama masa-masa krisis saudara, yang pertama kali Yusuf lakukan adalah observasi. Dia keliling Mesir, dia cari tahu keadaan Mesir seperti apa kelebihan, apa kekurangan, supaya dia bisa memikirkan apa yang harus dilakukan. Saudara, saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, masuk tahun yang baru, kalaupun akan terjadi resesi, yang pertama kali harus kita lakukan adalah apa? Sekali lagi, sama-sama bilang sama saya, observasi. Amin. Kita melihat mulai dari apa? Internal, lihat diri kita. Saya percaya semuanya punya kelebihan, amin. Saya percaya semuanya punya talenta, amin. Kok nggak semua? Saya percaya semuanya punya kelebihan, amin. Gitu. Pak Pendeta, saya kayaknya nggak punya kelebihan. Satu-satunya kelebihan saya adalah banyak kekurangan, darah Yesus. Saya mau bilang saya percaya, apalagi firman Tuhan bilang minimal 1 orang 1 talenta, saudara. Makanya kalau saudara suka main TikTok, seorang pria berkata begini, saudara, Baskara, mana? Kenapa Jack Ma lagi, darah Yesus.
Ini orang multimedia ini siapa ini? Tim saya mana? Keangkat ke sorga kah? Haleluya. Haleluya. Jangan-jangan tim saya makan malam ini darah Yesus. Ini dia saudara. Haleluya. Cari multimedianya. Haleluya. Saya mau bilang saudara, Baskara bilang, iya kan? Viral kan? Dia bilang begini, nggak ada orang yang nggak bisa nyanyi men. Cari suara Allah. Setiap orang punya talenta, amin. Pak Pendeta, saya sudah evaluasi Pak Pendeta, kayaknya saya nggak punya kelebihan. Yang saya punya lebih itu kekurangan. Dengan perspektif yang benar, kekurangan bisa jadi kelebihan. Ya kan? Contoh sederhana saudara, saya waktu kuliah S2 pertama kali ngambil mata kuliah teologi homiletik, ilmu berkhotbah. Dosen saya bilang, cara khotbah saya banyak kekurangan. Kenapa? Karena untuk khotbah yang baik dan benar, khotbah saya terlalu lucu, katanya saudara. Ya, buat dia itu kekurangan. Tapi kan saya nggak mau jadi diri orang lain, saya mau jadi diri sendiri. Jadi akhirnya apa? Kekurangan itu saya maksimalkan, saudara. Dia bilang kekurangan karena saya terlalu lucu, saya bikin lucu banget, saudara. Ya, akhirnya apa? Jadi kelebihan. Makanya ada banyak orang datang sesi saya. Kalau ketawa puas banget gitu, saudara. Maksudnya banyak orang datang sesi saya kalau ketawa, apalagi ibu-ibu. Tapi kalau ketawa kadang-kadang, mohon maaf ya, suka aniaya suami. Shalom ibu-ibu. Bu, kalau ketawa aja bu, nggak usah aniaya suami. Betul bapak-bapak? Tuh, ada banyak suami-suami teraniaya di tempat ini, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, dari kekurangan jadi kelebihan, amin. Setelah itu, setelah observasi internal, observasi eksternal. Maksudnya apa? Di sekeliling kita perhatikan, saudara. Kenapa? Karena selalu ada berkat di sekeliling orang benar, katakan amin. Saya mau bilang saudara, tugas kita melihat masuk tahun yang baru, mulai lihat di sekeliling kita. Ada potensi berkat apa yang Tuhan sudah sediakan di sekeliling kita, saudara. Apalagi saudara yang baru mulai berkarir, baru mulai mencari kehidupan. Belajar dari Om Jack Ma, dia bilang begini saudara. Nah, Jack Ma bilang begini saudara. Kalau saudara di bawah 20 tahun, udah, jadilah siswa yang baik, belajar aja. Shalom anak muda di bawah 20 tahun. Belajar, nggak usah pacar-pacaran. Betul orang tua? Jangan masih sekolah, masih ingusan. Udah cinta-cintaan. Aku nggak bisa hidup tanpa dia. Belajar. Nah, kalau sudah, iya anak-anak zaman sekarang bikin pendeta emosi. Masih kecil, masih SD, udah panggil ayah bunda. Kalau berantem, kamu tuh bisa dewasa gak sih? Saya mau bilang saudara, kalau masih di bawah 20 tahun, sekolah yang benar. Nanti kalau udah 20 sampai 30 tahun, ketika kita memulai kehidupan kita di dunia yang sesungguhnya, kata Jack Ma, itu bekerja ikut orang, belajar, jangan pokoknya belajar apapun saudara. Di bawah 30 tahun saudara nggak usah pilih-pilih kerjaan, cari aja segala macam, cobain semuanya. Kenapa? Resiko masih kau tanggung sendiri. Kemudian perjalananmu masih panjang saudara. Nanti ketika usia 30 sampai 40 baru mulai bekerja untuk diri sendiri, baru 40-50 tahun baru idealis. Makanya kalau masih baru mulai di bawah 30 tahun, shalom anak muda. Jangan dulu idealis. Nggak ada yang amin kan? Memang ada banyak anak muda zaman sekarang terlalu idealis. Kerja dikit, aku tuh nggak bisa kerja ini. Baru mulai karir dikit, ini tuh bukan passion aku. Nggak ada passion, nggak usah. Tapi aku tuh Gemini, bodoh amat. Sorry emosi, saya emosi banget ini. Ada banyak anak tua zaman sekarang, anak muda zaman sekarang, kerja dikit langsung milih. Aku nggak bisa, aku tuh nggak bisa. Bisa. Tuhan kasih kita kemampuan untuk lakukan apa saja, amin. Kau bisa, yang penting mau kerja, yang penting mau lakukan, saudara. Nggak usah, tapi aku tuh introvert, aku tuh nggak bisa. Saya ngomong gini karena saya sudah ngalamin. Saya orangnya pemalu, saudara. Cius. Dari tadi pagi tuh kalau ngomong ini nggak ada yang percaya gitu, saudara. Memang sekarang udah malu-maluin, tapi percayalah.
Saya dulu tuh pemalu banget. Saya tuh introvert banget, saudara. Iya. Tapi ketika nyampe Jakarta, saya observasi maunya jadi artis. Yang ada jadi sales. Gajinya kecil, berharap bonusnya gede, saudara. Tapi karena adanya itu, saya nggak mau idealis, nggak jalanin. Zaman sekarang, mohon maaf ya, jadi sales gampang. Persaingannya memang banyak, tetapi wadahnya banyak. Sosial media gampang bikin orang kenal kita, saudara. Tinggal aku tunjukin, rumah sudah jadi dan siap huni. Bener nggak? Zaman dulu mana ada aku tunjukin ente ayak. Dulu tuh Facebook aja masih di laptop, handphone belum ada yang kayak sekarang. Masuk keluar ruko, saudara, masuk keluar kantor, kadang-kadang belum masuk udah ditolak, diusir, udah kayak debt collector mau tagih utang, saudara. Tapi saya lakukan, nggak ada ide, masuk semua saya lakukan. Habis itu observasi lagi, yang dapat pekerjaan apa? MC Sweet 17. Orang pemalu disuruh harus lucu. Oh my God. Tapi karena ya udahlah, yang ada itu saya belajar, sikat. Habis itu jadi news presenter yang dari lucu-lucu jadi news presenter yang selamat pagi pemirsa, senang sekali saya. Tapi yang ada itu sikat, nggak ada idealis. Sampai akhirnya saya belajar. Semuanya itu Tuhan izinkan untuk mempersiapkan saya untuk ada di depan banyak orang seperti hari ini. Tepuk tangan yang paling meriah buat. Tugas kita observasi, jangan idealis. Karena Tuhan bisa siapkan berkat di mana saja buat orang-orang yang hidup di dalam Dia. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, observasi. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua saudara, yang kedua, apa kunci berkelimpahan di tengah kekurangan? Yang kedua, planning and action. Sama-sama bilang sama saya planning. Sama-sama bilang sama saya action. Ayat 34 sama-sama kita baca. Sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3A, 3 ya. Baiklah. Tahan sampai di sana. Sama-sama bilang sama saya, Yusuf berencana. Jadi setelah Yusuf observasi, dia udah tahu keadaannya. Dia planning, saudara. Dia bikin planning, saudara. Planning itu penting, saudara. Kenapa? Karena planning akan membuat langkah kita lebih terukur. Planning akan membuat kita lebih bijaksana dalam responi keadaan. Makanya saya suka satu kalimat dari seorang yang bernama Alan Lakin, saudara. Dia bilang begini, saudara. Planning is the beginning, is bringing the future into the present so that you can do something about it now. Kalau kita planning, kita sementara membawa masa depan ke masa kini, supaya kita bisa well prepare dari sekarang, supaya ketika itu terjadi, kita punya antisipasi yang lebih bijaksana. Jadi sama-sama bilang sama saya, planning itu penting. Tapi saya tidak pisahkan planning dan action, karena ini penting. Ada banyak orang jago planning, action nol besar. Iya kan? Ada banyak orang jago berencana, oh masuk tahun yang baru, saya akan fitness. Masuk tahun yang baru, saya akan fitness 1 minggu 3 kali sampai 4 kali. Bulan keempat saya sudah six pack. Saya sudah siap untuk jadi iklan Elmen. Tapi actionnya nol besar. Akhirnya daftar sih daftar, kayak tim saya daftar. Tapi nggak pernah fitness. Tidur terus, bulan ketiga bukan jadi elemen tapi jadi prenagen. Badanku dulu tak begini, hey. Iman tanpa perbuatan hakikatnya. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, ayo. Planning and action bersama Tuhan, kau akan diberkati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, rencanakan dan lakukan. Jangan ngomong doang. Bilang sama yang ngomong, lu juga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kunci berkelimpahan di tengah kekurangan adalah saving. Sama-sama bilang sama saya, nabung. Sama-sama bilang sama saya, hemat. Ayat yang ke-35. Kejadian 41. 35 sama-sama kita baca. 3 ya. Mereka yang akan apa? Bahwa kuasa Tuanku Firaun serta
Sama-sama bilang sama saya, nabung. Kita lihat 48 sampai 49 sama-sama, 48 49 sama-sama. 3 ya. Maka yang ada di tanah Mesir itu lalu apa? Sama-sama bilang sama saya, disimpannya. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu 49. Demikianlah Yusuf apa? Seperti pasir di laut, sangat menghitungnya karena apa? Sama-sama bilang sama saya, Yusuf nabung. Di tengah kelimpahan Yusuf nabung, makanya di tengah kekurangan Yusuf tetap berkelimpahan. Saya mau bilang saudara, kunci diberkati yang ketiga, sama-sama bilang sama saya, nabung. Saudara observasi, saudara merencanakan, saudara bertindak bersama Tuhan, kau pasti diberkati. Tapi jangan cuma sampai diberkati, ketika kau diberkati, manage berkat itu dengan baik. Ada banyak orang jago dapat berkat, tapi berkat itu datang, misi foya, misi foya dia saudara. Darah Yesus, akhirnya apa? Habis. Saya mau bilang saudara, hati-hati, hargai berkat Tuhan, amin. Berkat Tuhan gak pernah kurang, amin. Tapi seringkali rasa kurang gara-gara kitanya foya-foya. Ada banyak ibu-ibu, mohon maaf, karena sebagai ibu-ibu dia jadi menteri keuangan dalam rumah tangga. Ketika suami kasih uang gaji dan bonus, besoknya suami nanya, gaji kemarin mana mah? Habis. Hah? Mama, habis, terus kita hidup bagaimana? Papa nggak percaya Tuhan sanggup berkati. Haleluya. Papa nggak percaya sama Tuhan. Ya papa percaya, tapi kan kita masih ada 30 hari lagi mama. Papa, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada banyak jemaat Tuhan beriman, tapi sementara mencobai Tuhan saudara. Saya mau bilang saudara, kalau Tuhan berkati untuk bulan ini 5 juta untuk 1 bulan, ya hiduplah dengan 5 juta untuk 1 bulan. Jangan gaji 5 juta, gaya hidup 60 juta. Ada banyak kan gerakan sekarang begitu ya. Orang gaji 5 juta, biaya hidupnya, pengeluarannya 60 juta. Pasti tanya, terus sisanya dari mana? Biar Tuhan yang cukupkan. Saya mau bilang, itu nggak berhikmat. Ada banyak anak muda zaman sekarang apalagi terkena yang namanya dom spending. Apa itu dom spending? Mulai munculkan. Dom spending adalah bicara tentang kebiasaan belanja impulsif sebagai apa? Biasanya apa? Atau Gen Z lebih mudah terjebak dalam dom spending karena apa? Terpapar media sosial, kecemasan dari berita negatif dan keinginan mendapatkan apa? Ada banyak orang zaman sekarang saudara, anak muda apalagi saudara, gaji 5 juta. Dia lihat temannya jalan-jalan ke Bali, dia ke Bali. Ada banyak teman-temannya yang jalan-jalan ke Eropa, dia ke Eropa. Ada banyak teman-temannya beli handphone iPhone yang 20 juta, dia beli 20 juta. Gaji 5 juta, sisanya dari mana? Akhirnya ditelepon. Saya mau bilang ya, kalau saudara pinjol yang ditelepon cuma saudara nggak apa-apa. Saudara pinjol, pendeta juga ditelepon. Shalom Pak Pendeta, shalom Pak Marcel. Iya betul. Bapak kenal ini? Oh iya, itu jemaat saya. Nama Bapak dijaminkan sebagai penjamin pinjaman. Saya nggak pakai, tapi udah kasih tahu dia bayar. Apakah cukup sampai di situ? Enggak, ditelepon terus. Ditelepon juga kadang-kadang saudara, suara robot. Bayar. Saya blok. Dia telepon pakai nomor yang lain. Bayar. Saya blok. Dia telepon lagi. Bayar. Darah Yesus. Saya mau bilang saudara, jangan cuma ketawa, bertobatlah. Tuhan memang siapkan berkat berkelimpahan, amin.
Tetapi Tuhan mau kita hidup secukup. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang selebih-lebihnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang setumpe-tumpenya. Enggak kan? Saya mau bilang saudara Shalom ibu-ibu. Kalau bedak Viva Vanbo udah cukup, udah pakai itu aja bu. Nggak usah sosokan, aku harus yang Korea punya, nggak usah. Betul bapak-bapak? Yes. Baru di sini mantap. Soalnya cabang sebelumnya banyak bapak-bapak yang bilang, ya nggak bisa Pak Pendeta, soalnya kalau nggak pakai yang Korea punya jelek istri saya Pak Pendeta. Ya. Shalom bapak-bapak. Suka olahraga itu baik. Tapi kalau cukup sepeda yang 3 juta, 3 juta aja Pak. Nggak usah maksain sepeda yang 70 juta, padahal gajimu 7 juta Pak. Betul ibu-ibu? Pak, tapi udah terlanjur beli, ya udah nggak apa-apa. Yang penting jujur sama istri. Jangan kau beli 70 juta, akhirnya kau bilang sama istri, 5 juta. Ada kan ceritanya temannya datang, sepeda bagus nih. Iya suami baru beli tapi jarang dipakai. Gue beli aja kalau gitu. Berapa? 7 juta mau? Gaskan. Istrinya pikir belinya 5 juta, bayar 7 juta. Untung gede. Suaminya pulang, mah sepeda papa mana? Mama untung gede pak. Mama jual 7 juta. Udah, mama 5 juta, papa 2 jutanya darahnya. Di pojok suaminya stroke ringan. Saya mau bilang saudara, secukupnya lah, amin. Menabung adalah bagian wujud nyata kita menghargai berkat Tuhan, amin. Bilang sama kanan kirimu, nabung. Bilang sama yang ngomong, jangan boros. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap maju ke depan. Yang terakhir saudara, kunci diberkati berkelimpahan di tengah kekurangan. Yang terakhir, berbagi. Sama-sama bilang sama saya berbagi. Sama-sama bilang sama saya menjadi berkat. Kita lihat ayat kita saudara, yang kita lihat di dalam ayat 15 sampai 17 dalam Kejadian 47. 3, ya, setelah dan di tanah Kanaan datanglah apa? Berilah makanan kepada kami. Mengapa? Sebab tidak ada apa? Ayat 16, jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berikanlah apa? Sebagai ayat 17, lalu jadi disediakannya apa bagi mereka makanan ganti segala ternak pada. Ketika Yusuf diberkati, dia menjadi berkat. Karena Yusuf sadar betul, dia tahu betul di balik berkat yang dia terima ada tanggung jawab untuk apa? Untuk jadi berkat. Makanya saudara perhatikan ayat 4, Kejadian 45 ayat 5, dia bilang begini saudara. Ayat yang kelima, tetapi sekarang dan janganlah menyesali diri, karena kamu sebab untuk memelihara hiduplah. Sama-sama bilang sama saya memelihara kehidupan. Sama-sama bilang sama saya untuk menjadi berkat. Karena ada orang-orang yang gak lakukan apa yang Yusuf lakukan, makanya akhirnya mereka kekurangan. Mereka datang sama Yusuf, Yusuf tolong mereka, Yusuf jadi saluran berkat buat mereka. Kunci diberkati berkelimpahan di tengah kekurangan, selalu jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Dari semua cabang cuma di sini yang tepuk tangan pada saat bagian itu. Kebanyakan diem, nggak bisa dong Pak Pendeta. Logikanya kan lagi dalam kekurangan. Kalau kita berbagi, habis dong Pak Pendeta. Itu konsepnya orang dunia. Konsep kerajaan sorga, ketika saudara diberkati menjadi saluran berkat, urusannya sama Tuhan. Makanya Tuhan akan terus berkati, supaya saudara bisa terus jadi saluran berkat. Salah satu kunci gereja ini kenapa diberkati, karena gembala sidang dari dulu saudara selalu jadi saluran berkat bagi banyak orang. Masuk keluar kampung, bagi-bagi obat, gratis cuma-cuma. Tolong orang sana sini. Makanya diberkati Tuhan, hidup mereka diberkati, pelayanan mereka diberkati. Karena konsep kerajaan sorga, ketika kita menjadi saluran berkat, kita sementara menghubungkan
lumbung kita dengan lumbung kerajaan sorga yang berkelimpahan itu. Saudara pernah lihat kan orang yang suka berbagi berkat, kayaknya hidupnya diberkati terus. Pernah lihat kan? Yang orang yang suka dia selalu berkat, memberkati sana sini, kayaknya berkatnya ada terus gitu saudara. Tapi ada orang yang pelit, ada sih berkatnya, tapi kayaknya tersiksa gitu hidupnya. Iya, dikit-dikit ngomong kekurangan, terus. Karena memang ada berkatnya, tapi Tuhan gak berkati lebih. Kenapa? Buat apa? Dia gak jadi saluran berkat. Tapi orang yang jadi saluran berkat justru Tuhan berkati terus, bahkan berkelimpahan. Supaya apa? Melalui kelimpahannya orang-orang di sekitarnya diberkati Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi makanya saya mau bilang, saudara, kalau diberkati ya udahlah. Saya saluran berkat. Jangan pelit-pelit. Makanya suami-suami jangan pelit-pelit sama istri. Betul ibu-ibu? Istri-istri juga jangan pelit sama suami. Betul bapak-bapak? Banyak suami nggak pelit sama istri, semua uangnya dia kasih ke istri. Tapi ketika uang udah masuk ke istri, keluarnya pakai tenaga dalam. Betul bapak-bapak? Banyak suami-suami menderita di sini. Saya mau bilang ya, kalau saudara menjadi saluran berkat, hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Saya suka kalimat seorang hamba Tuhan, dia bilang begini, kita sementara membuat Tuhan itu berhutang sama kita, saudara. Dan Tuhan gak pernah mau berhutang, makanya Tuhan pasti berkati kita. Amin. Satu kesaksian saudara, puji Tuhan, saya bukan pendeta yang kaya raya, tapi kalau saudara bilang saya kaya, saya aminin kencang-kencang, saudara. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, ada banyak orang baik yang Tuhan kirimkan untuk memberkati saya. Tapi ketika saya diberkati, saya selalu ingat, ya di balik semua berkat yang Tuhan kasih, ada berkat orang lain yang Tuhan titipkan di dalamnya. Jadi saya selalu siapkan untuk jadi saluran berkat. Satu ketika ada seorang wanita muda datang, saudara, dalam kondisi hamil besar, dia nangis, saudara, minta doa. Dia minta doa karena dia mau melahirkan. Keadaan ekonomi sedang terjepit, dia nggak bisa kerja karena kondisi lagi hamil. Dia hidup sebatang kara. Saya nggak mau nanya di mana suaminya, tapi yang dia cerita adalah dia punya orang tua, ada mama dan abangnya, tapi jauh di Sumatera Utara, kurang lebih 6 jam dari kota Medan, saudara. Minta doa supaya Tuhan tolong dia. Ketika saya berdoa buat dia, Tuhan taruh di hati, berkati orang ini, berkati dia. Singkat cerita, selesai doa, saya bilang sama tim saya, tolong kalian urus semuanya supaya nanti semua bisa aman dan orang tuanya bisa ada di sini nemenin dia. Beberapa hari tim saya urus. Singkat cerita, saya dikirimin foto, dia udah dari Jakarta, semua udah urus dengan baik. Puji Tuhan, anaknya sudah lahir dalam keadaan sehat, saudara. Tapi yang menarik, 3 hari setelah itu, saudara, saya pelayanan di sebuah daerah. Saya dipanggil sama ketua panitianya, bilang, Pak Pendeta, Pak Gubernur diberkati dengan pelayanan Pak Pendeta. Padahal gubernurnya bukan Kristen, tapi dia diberkati katanya. Terus ketua panitia bilang, Pak, ini ada titipan dari Pak Gubernur. Ketika saya lihat, itu jauh berlipat kali ganda dari apa yang saya tabung. Tepuk tangan yang paling meriah. Tuhan gak pernah berhutang, saudara. Jadilah saluran berkat, tapi tentunya tetap bijaksana. Kalau saudara baca selanjutnya, Yusuf menjadi saluran berkat dengan cara yang bijaksana. Dia seakan-akan, kalau saudara baca, seakan-akan memanfaatkan keadaan, tapi no. Dia memberkati tetapi dengan cara yang bijaksana. Makanya ayat terakhir kita baca, saudara, 23-25 bilang begini, saudara. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku apa? Dan tanahmu untuk Firaun. Inilah supaya kamu dapat apa? Menabur di tanah itu. Ayat selanjutnya, mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan. Dia udah beli ini semuanya dengan harga yang fair. Tapi yang menarik, dia nggak kuasain semuanya. Dia suruh mereka untuk join sama dia. Kemudian dia cuma ambil 20%, 80% hasilnya dia kembalikan untuk jadi berkat buat orang-orang ini. Makanya ayat terakhirnya dikatakan begini, saudara. Lalu berkatalah mereka,
Engkau telah memelihara hidup kami. Yusuf, gambar terakhir, pernah di posisi yang nyaman. Dia pernah jadi budak. Dia pernah diangkat jadi tuan rumah di rumah Potifar. Dia pernah jatuh lagi jadi penjara. Di penjara jadi tawanan. Kemudian naik jadi pemimpin besar di Mesir, saudara. Makanya dia ngerti tentang mindset orang-orang yang ada di bawah. Saya mau bilang saudara, ketika kita menjadi saluran berkat, pastikan kita pakai hikmat. Karena kadang-kadang ada orang yang kalau kita berkati, begitu saja bisa membahayakan mentalitasnya, saudara. Jadi begini, ada orang yang layak kita kasih ikan, ada orang yang jangan kasih ikan tetapi kasih pancingan dan juga bimbingan, saudara. Karena ada orang-orang yang, mohon maaf, saya bukan bicara tentang keuangan, artinya jumlah kekayaan, tetapi mentalitasnya, mentalitas miskin, saudara. Saya pernah sangat miskin, tapi saya menjaga mentalitas saya, jangan punya mentalitas miskin. Karena sekaya apapun kita, kalau mentalitas kita miskin, bisa jatuh miskin. Tapi anak Tuhan gak boleh punya mentalitas miskin, karena kita anak kerajaan sorga. Mentalitas kita harus mentalitas anak raja, katakan amin. Saudara boleh cek teman-teman saya, semiskin-miskinnya saya gak pernah minta-minta. Sampai hari ini saya gak pernah pinjam-pinjam, apalagi pinjam uang sama orang, saudara. Mendingan saya kelaparan daripada saya pinjam-pinjam. Mendingan saya kelaparan daripada saya minta-minta. Even teman saya lagi makan, saya lapar banget nih saudara. Saya nggak minta karena tangan di atas jauh lebih mulia daripada tangan di bawah. Jadi ketika saya lihat teman saya makan, saya lapar, saya nggak minta, saya comot dari atas. Nyesel gua tepuk tangan Pak Pendeta. Aduh. Aduh, kena prank lagi gimana dengar. Tapi ya, mentalitas itu penting, amin. Jadilah saluran berkat. Kau akan lihat Tuhan berkati hidupmu berkelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, diberkati untuk memberkati. Kita pasti semakin diberkati lagi. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Sorak-sorai yang paling meriah sambil kita boleh bangkit berdiri. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita apapun keadaannya, Tuhan senantiasa memberkati setiap kita. Bahkan ada berkat kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan. Tapi pastikan lakukan bagian kita. Yang pertama, observasi. Perhatikan sekelilingmu.
Karena selalu ada berkat yang Tuhan sediakan di sekeliling orang-orang benar. Yang kedua, pastikan saudara dan saya dalam kehidupan setiap kita ingat baik. Setelah kita melihat sekeliling kita, planning and action. Melangkah dengan iman, bertindak dengan iman, di situ ada berkat Tuhan. Yang ketiga, menabunglah. Karena menabung adalah bagian bukti nyata kita menghargai berkat Tuhan. Dari hal sederhana, hal kecil kita setia, kita menghargai, kita pasti Tuhan percayakan berkat yang lebih besar. Dan yang terakhir, berbagilah. Kita diberkati untuk jadi berkat, supaya melalui kehidupan setiap kita banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Sambil langkah tanganmu di hadapan Tuhan, hamba menyerahkan setiap tangan-tangan yang terangkat malam hari ini. Masuk tahun yang baru, tangan-tangan ini akan menjadi tangan yang diberkati Tuhan. Masuk tahun yang baru, tangan-tangan ini akan mengerjakan hal-hal yang besar. Berkat besar akan melimpah di dalam tangan-tangan ini. Dan kami doa, melalui tangan-tangan ini akan ada banyak orang diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Terus angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini doa kami. Kiranya sama-sama yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus di malam hari ini. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada malam hari ini. Saudara boleh siapkan roti dan anggur. Bersama-sama kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Sama-sama malam hari ini katakan saudara. Tubuhmu dan darahmu tercurah tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan sempurna. Mari sama-sama Warriors kita panggil bersama-sama di hadapan Tuhan. Yesus menyembuhkanku, darahmu Tuhan menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, mari malam hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan pesan dari Gembala Sidang juga Ibu Pendeta Darneti Priaji untuk kita
di tahun yang baru ini 2025, setiap hari kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kalau saudara menyatu dengan tubuh darah Yesus setiap hari, artinya saudara ingatlah ini sebagai peringatan akan aku. Jadi kalau saudara ingat Tuhan setiap hari, artinya saudara perjamuan kudusnya setiap hari. Tapi kalau seminggu sekali, berarti saudara ingat Tuhan seminggu sekali. 2025 bukan tahun yang mudah, lebih sulit, lebih sukar. Makanya kita perlu Tuhan. Kita perlu kuasa Tuhan di balik tubuh dan darah Yesus. Artinya saudara hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, melekat, nempel, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Setiap aktivitas, sebelum aktivitas setiap hari, angkat tubuh darah Yesus, diurapi dengan minyak urapan. Di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai. Artinya makin hari makin mahal, apa-apa makin sulit, makin susah. Tetapi di situ jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya saudara dan saya 2025 yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Kita terpelihara sempurna. Mari tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus sesuai dengan perintah Tuhan kepada gembala sidang. Kembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus, ada tanda, ada kuasa, ada mujizat. Yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, yang lemah beroleh kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama-sama kita angkat rotinya tinggi-tinggi di atas kepala kita, yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama dengan iman percaya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan surga. Kedua, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Ketiga, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, tumor, ginjal, tidak cuci darah. Aku tolak sakit jantung, paru-paru, liver, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Aku tolak pengentalan darah, aku tolak kanker tulang, aku tolak saraf kejepit. Berkati pencernaanku, lambungku, ususku sempurna sehat, tidak kanker usus. Dimanapun aku pergi melangkah berada, dijaga pasukan malaikat, tidak celaka, tidak bahaya, tidak mengalami maut, tidak terpapar virus apapun. Aku aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Makanlah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggurnya tinggi-tinggi di atas kepala kita, yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama dengan iman percaya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, menyucikan, menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan dan perbuatannya. Berkati rumah tanggaku, rumah tangga yang suci kudus. Kami tolak perjinan, percabulan. Kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluargaku dari perceraian. Jauhkan keluargaku dari orang ketiga. Mulutku disucikan, dikuduskan, tidak nipu, tidak dusta. Doa-doaku penuh kuasa. Tanganku disucikan, dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang ku pegang, yang ku kerjakan pasti berhasil. Kami tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku, fitnah atas gereja. Kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga surga. Sebagai warga surga, kami semua kumpul di bumi, kumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya segala penyakitku sembuh hari ini. Jangan diminum dulu. Mari ucap berkat. Di minggu yang pertama di tahun yang baru ini, ucap berkat. Ucap berkat buat rumah tanggamu, ucap berkat buat masa mudamu, ucap berkat buat pekerjaanmu, ucap berkat buat studimu berhasil, ucap berkat buat masa depanmu, ucap berkat buat orang tuamu, ucap berkat buat keluarga. Mari ucap berkat agar sepanjang tahun 2025
kita hidup di dalam berkat, kasih, anugerah, kebaikan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Kembali sama-sama dengan iman percaya, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur di padang gurun, diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Kedua, bangsa Israel dengan roti mana jubah baru, baju baru, artinya mulia, kami mulia, terbang ke awan, jumpa Tuhan, pesta di surga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan, generasi majikan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang. Aku terus naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang kupegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2025. Tuhan berkati berhasil 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, penderitaan, segala kutuk, semua sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan, darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Mari kita berdoa buat minyak urapan. Saudara yang bawa minyak urapan, angkat minyaknya. Yang tidak bawa, saudara angkat tangan saudara. Mari sama-sama dengan iman percaya, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan, dikuduskan oleh gembala martir, gereja martir di akhir zaman ini, mengajar kami berdoa. Pertama, minyak urapan punya kuasa, muliakan Allah, muliakan manusia. Bahkan kami doa, kami yang diurapi minyak urapan setiap hari sepanjang tahun ini, hidup kami penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa mengusir setan, roh jahat. Bahkan juga kami doa menyembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi minyak urapan sepanjang tahun ini, kami menang atas dosa, kami menang atas segala yang jahat, kami menang atas segala setan, bahkan kuasa gelap, roh jahat. Bahkan kami tidak sakit-sakitan, kami sehat, kami panjang umur. Yang ketiga, punya kuasa menghancurkan segala kutuk. Kami yang diurapi minyak urapan sepanjang tahun ini, kami tolak kutuk miskin, kutuk bangkrut, kutuk gagal, kutuk kekurangan, kutuk hutang-hutang, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk 7, 8, 10 keturunan dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dan yang keempat, minyak urapan punya kuasa mengurapi kami lebih dari teman sekutu. Kami yang diurapi minyak urapan setiap hari, kami percaya sepanjang tahun ini kami terus naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Yang kami pegang, kerjakan, Tuhan berkati berhasil. Bahkan setiap anak-anak muda yang studinya diberkati berhasil. Yang bekerja, Tuhan angkat naik, Tuhan promosikan. Yang belum punya pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan, tidak nganggur. Bahkan kami berdoa, bahkan yang studi, ujian, lulus ujian, nilai tertinggi, bahkan bisa jadi sarjana, bahkan bisa dapat beasiswa dalam luar negeri, tidak gagal. Anak-anak muda punya masa depan yang indah. Bahkan setiap kami yang diurapi minyak urapan, kami dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, pesta di surga kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, kami juga berdoa syafaat. Kami menyerahkan setiap permohonan doa jemaat-Mu Tuhan. Kami imani di awal tahun yang baru ini, di minggu pertama 2025, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dan di atas kayu salib sana Tuhan katakan, semuanya sudah selesai dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami dua-dua Tuhan. Kami berdoa syafaat. Yang pertama, Gembala Sidang kami Ibu Pendeta Darnati Pariaji bersama juga Pendeta Argo Pariaji, Pendeta Dr. Aristo Pariaji, beri kesehatan, beri panjang umur, ekstra tenaga, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang untuk memenangkan banyak jiwa bagi surga. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan berkati Bonar Gesut Ministry, Beloved Kids, Tiberias Choir, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan, mereka semua pulang sebentar dijaga malaikat, pulang mereka bawa sukacita, damai sejahtera, dan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Mungkin besok mereka kembali bekerja di tahun yang baru. Bahkan di minggu pertama kami berdoa, di tangan mereka ada berkat, di mulut mereka ada berkat, kehidupan mereka penuh dengan berkat. Besok mereka yang bekerja, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2025, Tuhan buat berhasil.
tidak gagal. Kami berdoa, berkati juga semua yang sudah melayani Tuhan, berkati koordinator tempat ini Pak David Raharja, Tuhan berkati bersama keluarga. Maka kami percaya penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Apapun yang pegang kerjakan berhasil, bahkan hidupnya selalu Tuhan pakai untuk jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Seluruh tim pengerja yaitu di Bekasi Town Square, Tuhan berkati juga Pak Henrico bersama keluarga, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Para yaitu worship team, Tuhan berkati, yaitu saudara Sony bersama keluarga, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Juga saudara Alvarado bersama keluarga, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Para backup singer, imam musik, bahkan yaitu Tiberias Choir, soundman, multimedia, bahkan tim event, semua yang terlibat melayani Tuhan, berkat-berkat Tuhan sempurna tercurah dalam hidup kami. Yang terakhir kami ucap berkat buat bangsa kami Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri, TNI, Polri, perawat, dokter, suster, berikan kesehatan, berikan hikmat, roh takut akan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan, kebijakan, semua yang tepat, yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari kerajaan surga. Tuhan memberkati seluruh hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, orang tuamu. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati studi anak-anakmu berhasil. Apapun yang kau pegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2025. Percayalah, Tuhan pasti buat berhasil. Terimalah berkat, rahmat, kasih karunia Bapa dari sorga, serta penyertaan perlindungan dari Roh Kudus nantiasa menuntun, membimbing kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan sedang 2 kali menjemput setiap kita semua kawan-kawan terbang ke sorga, pesta di sorga bersama dengan Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan, dengan bangga sama-sama kita katakan,